Shalom sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada hari ini kita bertemu bersama dalam perenungan firman Tuhan, di mana perenungan firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam Matius 6 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-katanya doa akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah bagi orang yang bukan hanya membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan, tapi mau melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di awal perenungan firman Tuhan pada hari ini, selain dari Injil Matius 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-15 yang sudah kita baca bersama dengan keluarga kita tadi, pada saat ini saya mengajak kita untuk membuka satu ayat lainnya dalam Mazmur 66 ayatnya yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai warga jemaat GKPB secara keseluruhan, termasuk jemaat GKPB Hosana Kuanji, kita pasti tahu bahwa Mazmur 66 ayat yang ke-20 ini adalah ayat emas yang akan kita gunakan dalam kehidupan kita seminggu ke depan. Kalau kita melihat satu ayat dalam Mazmur 66 ini, kalau kita ibaratkan dengan sebuah lagu ini terdengar sangat merdu. Apalagi pada saat dibacakan atau diperdengarkan pada saat situasi yang mencekam, pada saat situasi menakutkan, pada saat situasi yang tidak mengenakan dan lain sebagainya. Karena apa? Karena dalam Mazmur 66 ayat yang ke-20 ini terdapat jaminan di mana dikatakan bahwa Allah tidak akan menolak doa kita dan kasih setia Tuhan tidak akan jauh daripada kita. Tetapi sudahkah kita berdoa? Sebagai orang Kristen, kita tahu dan kita sepakat bahwa doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Sehingga dalam sebuah buku yang dituliskan oleh seorang pengkhotbah yang sangat terkenal, ia mengatakan bahwa kalau orang Kristen atau orang percaya tidak berdoa, berarti mereka adalah orang yang nekat. Karena sebenarnya pada saat ini kita sedang berada dalam kehidupan yang berbahaya. Kehidupan berbahaya bukan hanya pada saat situasi seperti saat ini, saat pandemi COVID-19 ini. Tetapi situasi berbahaya ini dikatakan pada saat kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Kenapa? Karena kalau saudara kaya, pasti ada orang yang iri terhadap saudara. Kalau saudara miskin, pasti ada banyak orang menghina kehidupan saudara. Kalau saudara hidupnya biasa-biasa saja, pasti ada saja orang-orang yang menyikut kehidupan saudara. Artinya apa? Artinya dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, dengan status apapun,
ada banyak sekali masalah-masalah yang menghampiri kehidupan kita sebagai manusia. Dan itulah yang dikatakan mengapa kehidupan ini berbahaya. Dan kalau kita tidak siap, kalau kita tidak berjaga-jaga dengan selalu berdoa dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan Allah kita Yesus Kristus, maka setiap masalah dan juga setiap keadaan yang membahayakan itu akan menjatuhkan kita sebagai orang percaya. Itulah sebabnya dalam minggu ini, Minggu Rogate yang memiliki arti berdoalah, saat ini kembali kita diingatkan betapa pentingnya berdoa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan berdoa itu harus dilakukan secara tekun di dalam kehidupan ini. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Matius 6 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-15 ini adalah salah satu ajaran yang Tuhan Yesus ucapkan secara langsung pada saat Tuhan Yesus berada di dunia ini. Bagi Yesus pribadi, berdoa adalah suatu hal yang sangat penting di dalam kehidupannya. Itulah sebabnya mengapa Tuhan Yesus mengajarkan mengenai hal berdoa. Untuk memberitahukan kepada setiap orang yang benar-benar mau berdoa kepada Allah Bapa di surga, mengerti dan dengan benar apa saja yang harus dilakukan pada saat mau berdoa, pada saat berdoa, dan juga pada saat setelah berdoa. Sidang jemaat, saya yakin bahwa Matius 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-15 ini bukanlah ayat yang asing di telinga kita. Bahkan kalau kita melihat dari ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13 kita sudah menghafal betul. Bahkan adik-adik sekolah minggu pun pasti menghafal isi dari Matius 6 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Tetapi tidak ada salahnya pada saat ini kembali kita merenungkan apa sih yang ingin Tuhan katakan lewat pemberitaan firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-15. Baik, sidang jemaat, kita akan melihat bersama. Pertama, Tuhan Yesus menyampaikan bahwa jikalau kita berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Saya tidak akan perlu menjabarkan bagaimana sikap dan sifat seorang munafik, karena saya percaya kita semua pasti mengetahui bagaimana gelagat, bagaimana sifat, dan bagaimana sikap seorang yang munafik. Pada saat itu Tuhan Yesus sampai mengatakan hal ini. Karena apa? Karena Tuhan Yesus melihat sendiri, Tuhan Yesus menyaksikan sendiri bagaimana ada banyak sekali orang-orang yang datang berdoa ke bait Allah layaknya orang munafik. Yang dimana di depan umum di bait Allah mereka bersorak-sorak mengenai nama Allah. Mereka berdoa seakan-akan mereka adalah orang yang paling rohaniawan. Mereka adalah orang-orang yang paling taat dalam beribadah. Tapi di belakang kehidupan mereka lebih hancur daripada kehidupan orang yang terlihat tidak pernah berdoa. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal itu mungkin saja terjadi sampai saat ini. Itulah sebabnya mengapa firman ini kembali diperdengarkan kepada kita semua di tempat ini. Bapa kita di surga tidak pernah mau memandang doa orang-orang semacam ini. Karena sebenarnya pada saat orang-orang yang berdoa layaknya orang munafik ini, mereka menunjukkan hati mereka bukan kepada Bapa yang ada di surga. Tapi mereka menunjukkan hati mereka kepada bagaimana supaya mereka dipandang orang lain karena kerohanian yang mereka miliki. Dan saat seseorang berdoa, Bapa tidak pernah melihat seberapa lama waktu doa orang tersebut atau seberapa indah rangkaian kata-kata yang mampu terucapkan pada saat seseorang berdoa. Tetapi yang Tuhan lihat ialah hati daripada seorang yang sedang berdoa. Kemana hatinya tertuju. Oleh sebab itu, saat berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Kedua, pada ayat yang ke-7 Tuhan Yesus menyampaikan bahwa dalam berdoa janganlah bertele-tele. Berdoa kepada Bapa di surga itu jangan seperti kita tidak mengenal Bapa, atau sebaliknya Bapa tidak mengenal kita sebagai anak-anaknya. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, seperti apa yang telah saya katakan tadi sebelumnya dalam renungan kita,
bahwa pada saat Bapa mendengarkan doa kita, didengar atau tidaknya doa kita, atau bahkan dikabulkan atau tidaknya doa kita, itu bukan dari seberapa panjang kita berdoa kepada Bapa atau seberapa indah rangkaian kata-kata yang kita ucapkan. Tetapi yang Bapa perhatikan adalah bagaimana hati kita ini benar-benar tertuju kepadanya yang ada di surga. Karena pada saat hati kita ini benar-benar tertuju kepada Bapa di surga untuk berdoa, maka dengan pertolongan Roh Kudus akan menuntun kita untuk berbicara di dalam doa. Sehingga dengan demikian semua orang pasti bisa berdoa. Tidak perlu menyelesaikan studi Alkitab dulu baru kita bisa berdoa. Atau bahkan tidak perlu kita menyelesaikan sekolah tinggi bahasa dan sastra dulu baru kita bisa atau layak untuk berdoa. Tidak ada satu orang pun yang tidak bisa berdoa. Semua orang bisa berdoa. Dengan demikian tidak ada alasan bagi kita untuk ragu. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berani. Tidak ada alasan untuk kita untuk takut. Tidak ada alasan bagi kita untuk malu berdoa kepada Bapa kita di surga. Karena kita sedang berdoa kepada Bapa yang menciptakan kita. Bukan kepada manusia yang memiliki titel jauh di atas kita. Lalu kalau kita melihat pada ayatnya yang ke-8, Tuhan Yesus menegaskan apa yang menjadi argumen daripada Tuhan Yesus pada ayat yang ke-7 dengan mengatakan bahwa Bapa sudah mengetahui apa yang kita perlukan sebelum kita minta kepadanya. Dengan arti Bapa mengenal betul siapa kita. Bapa mengenal betul siapa saya, Deborah. Bapa mengenal betul siapa Bapak Ibu sekalian. Bapa mengenal betul siapa teman-teman sekalian. Dan bahkan Bapa mengenal betul siapa adik-adik. Oleh sebab itu segala apapun yang kita pergumulkan, segala apapun yang kita butuhkan, Tuhan sudah mengetahuinya sebelum kita minta dalam doa kita kepada Bapa yang ada di surga. Nah, kalau begitu buat apa kita berdoa? Toh juga Tuhan sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita kan? Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ayat ini seringkali dijadikan sebagai alibi bagi setiap daripada mereka yang malas untuk berdoa. Saya teringat perbincangan saya dengan salah seorang jemaat mengenai hal berdoa. Dari kacamata kedudukannya sebagai orang tua, beliau mengibaratkan hubungan antara Bapa dan para umatnya itu seperti hubungan antara orang tua dan juga anak-anaknya. Orang tua tahu betul kok apa saja menjadi kebutuhan anak-anaknya. Bahkan naluri orang tua pasti memiliki kerinduan, memiliki keinginan untuk bisa memenuhi setiap apa yang menjadi kebutuhan anak-anak mereka. Apalagi sampai anak-anak mereka mengatakan dengan sendirinya kepada orang tua mereka apa yang mereka butuhkan. Maka mendengar apa yang menjadi permintaan anak-anaknya itu, maka sebagai orang tua ia akan lebih semangat lagi untuk bisa memenuhi setiap apa yang menjadi kebutuhan anak-anak mereka. Bahkan sebagai orang tua akan memberikan yang lebih daripada apa yang diminta, apa yang dibutuhkan oleh anak-anak mereka. Demikian juga pentingnya doa dalam kehidupan orang percaya. Sekalipun Bapa dikatakan sudah mengetahui segala sesuatu apapun yang dibutuhkan anak-anaknya, segala sesuatu apapun yang diminta oleh anak-anaknya, sebelum anak-anaknya meminta, Bapa sudah mengetahuinya. Tetapi saat Bapa mendengar bahwa umatnya berseru sendiri kepadanya, maka betapa sukacitanya Bapa, karena Bapa melihat bahwa umatnya sangat bergantung kepadanya yang ada di surga. Dan pasti Bapa akan menjawab jauh lebih indah daripada apa yang diminta, apa yang dipikirkan oleh umat-umatnya. Itulah sebabnya, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam berdoa jangan bertele-tele, karena Bapa sudah mengetahui apa yang kita butuhkan sebelum kita memohon kepadanya. Dan ketiga, dalam ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13 yang kita sangat kenal dengan istilah doa Bapa kami. Ini sebenarnya menjelaskan unsur-unsur apa saja yang harus ada dalam tiap doa kita yang kita alamatkan kepada Bapa kita yang ada di surga. Dari sekian banyak unsur yang Tuhan Yesus jabarkan dalam ayat yang 9 sampai dengan ayat yang ke-13 ini, unsur mengampuni kesalahan orang lain adalah unsur yang sangat penting,
Itulah sebabnya mengapa Tuhan Yesus kembali menekankan unsur ini dalam 2 ayat terakhir dalam perikop Matius 6 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Bukan berarti unsur yang lainnya tidak penting, bukan. Semua unsur itu penting. Tetapi unsur mengampuni kesalahan orang lain adalah unsur yang paling susah di antara unsur-unsur lainnya. Apalagi saat kita harus diperhadapkan dengan orang yang sudah menyakiti hati kita, dengan merendahkan kita, merendahkan keluarga kita, merendahkan anak-anak kita. Sebagai manusia kita pasti marah. Sebagai manusia kita pasti dendam. Sebagai manusia kita pasti kecewa. Tetapi sebagai orang beriman kita dituntut bagaimana caranya untuk kita tetap dapat memberi pengampunan kepada mereka. Kata mengampuni di sini bukan hanya sekedar memaafkan. Tetapi arti dari kata mengampuni di sini ialah memaafkan dan melupakan perilaku yang pernah mereka perbuat terhadap pribadi kita, yang pernah mereka perbuat terhadap orang-orang sekitar kita, keluarga kita, anak-anak kita, bahkan orang tua kita. Bagaimanapun juga, apapun yang menimpa kita, perbuatan apapun yang telah dilakukan kepada kita, jangan kita balas seperti apa yang telah mereka lakukan. Biar Tuhan yang memperhitungkan secara adil. Oleh sebab itu, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jikalau kita dihina, jangan balas dengan hinaan. Jikalau kita disakiti, jangan balas dengan menyakiti. Jikalau kita menerima ketidakadilan, jangan juga kita melakukan ketidakadilan kepada orang tersebut. Tetapi ampunilah mereka sama seperti Bapa yang telah mengampuni kita para umatnya. Dan biarlah Tuhan yang turun tangan atas setiap perbuatan yang menimpa kehidupan kita dengan keadilannya yang luar biasa. Sidang jemaat, oleh sebab itu tetaplah berdoa. Berdoalah jangan seperti orang munafik. Berdoalah dengan tidak bertele-tele. Dan ampunilah kesalahan orang lain sebelum berdoa. Maka pengampunan Tuhan juga berlaku atas pribadi kita, berlaku atas keluarga kita, berlaku atas orang-orang yang kita kasihi. Sidang jemaat, ingatlah bahwa berdoa bukan cara kita untuk membebaskan hidup kita dari permasalahan-permasalahan yang ada. Tetapi berdoa akan menjadikan kita untuk tetap stabil di tengah masalah yang menimpa kehidupan kita. Seberat apapun masalah itu, dan dengan berdoa akan menjadikan kita mengerti bahwa di balik tiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia di muka bumi ini, pasti ada rencana Tuhan yang indah, ada rencana Tuhan yang dahsyat, dan ada rencana Tuhan yang luar biasa yang akan dinyatakan kepada kita para orang percaya. Ingat, jangan sepelekan kekuatan doa dan jangan main-main dengan arti sebuah doa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.